Assalamualaikum sobat, jumpa lagi di video mobil vlog Susilo Plat H YouTube channel. Dalam mobil vlog ini, berlokasi di Bandungan menuju jalur wisata wahana adrenalin pegunungan, Taman Renang Alam, Umbul Sidomukti, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Asal-muasal Bandungan, berasal dari kata, bendungan, menceritakan kehidupan pasangan, Kiai Sanggem dan Nyai Sanggem. Kedua pasangan tersebut, bermeditasi dan mendapatkan wangsit untuk mencari sumur di lereng Gunung Ungaran, untuk memiliki anak atau keturunan. Setelah mendapatkan keturunan, Kiai Sanggem kembali mendapatkan wangsit, untuk menutup sumur agar tidak terjadi bencana, bagi desa di bawahnya, sehingga desa tersebut tidak memiliki mata air lagi. Kemudian Kiai Sanggem membendung sumur tersebut, dengan gong. Desa itu kemudian disebut, Bandungan. Makam kedua pasangan ini, terletak di belakang kantor camat Bandungan. Kecamatan Bandungan, memiliki ragam wisata, diantaranya wisata cagar budaya, Candi Gedong Songo yang memiliki nilai histori yang sangat dalam, wisata kuliner, serta area pemancingan Jimbaran, dan kawasan rekreasi kolam renang. Kali ini sobat, jalur dari Bandungan mengarah ke Jimbaran. Potensi desa Jimbaran, wisata kuliner pemancingan, pasar tradisional atau pasar sayur. Menu makanan dan masakan terkenal di Jimbaran Bandungan, sop buntut, mangut kepala manyung. Jimbaran, menjadi destinasi wisata favorit keluarga untuk menikmati kuliner ikan air tawar dan ragam fasilitas wisata lain di masa liburan, khususnya akhir pekan. Kawasan wisata yang berlokasi di lereng Gunung Ungaran sisi tenggara ini, dikenal dengan fasilitas kolam pancingnya. Banyak kelompok usaha kolam pancing yang bertebaran di perkampungan dekat pasar Jimbaran itu. Kesejukan suasana dan hijaunya pemandangan sekitar menjadi nilai plus pariwisata Jimbaran. Seluruh kolam pancing di Jimbaran punya konsep kuliner lesehan, atau duduk di lantai beralasakan tikar. Lengkap dengan meja untuk tempat makan atau meletakkan ragam menu makanan dan minuman. Duduk santai, mengelilingi meja sembari makan dan ngobrol, bersama anggota keluarga, menjadikan pengunjung seolah berada di rumah sendiri. Dari sejumlah tempat kuliner berbasis kolam pancing di Jimbaran, ada satu tempat yang cukup melegenda dan selalu ramai dikunjungi wisatawan. Kuliner dan kolam pancing Suharno namanya, merupakan cikal bakal dari menjamurnya wisata serupa di Jimbaran. Suharno, yang pertama dibuka pada tahun 1993, dan termasuk orang pertama yang membuka usaha, tempat makan berkonsep pemancingan dan lesehan. Pertanian yang berada di desa Jimbaran yaitu, para petani menanam sayuran seperti sayur bayam, sawi, kangkung, cabai, seledri dan berbagai sayuran yang lainnya. Hasil panen sayuran ini, biasanya dijual di pasar ataupun dijual ke pedagang yang sudah langganan para petani, sampai juga dikirim ke pasar-pasar sekitar Ungaran dan kota Semarang. Tak hanya sayuran saja yang ditanam, ada juga tanaman lainnya yaitu, padi. Maka dari itu di sepanjang jalan banyak kita lihat perkebunan sayur-sayuran, buah dan juga ada perkebunan tanaman hias atau bunga. Jalan aspal mulus, namun berkelok-kelok, turun dan naik, tetap selalu berhati-hati dalam berkendara di jalur ini, karena tak jarang juga situasi tidak lengang seperti ini, namun jalur padat kendaraan,
padat merayap, terutama pada saat hari libur. Tetap waspada di kanan jalan, juga terdapat tebing atau jurang yang berbahaya, belokan atau tikungan tajam. Hindari mendahului dengan menyalip sembarangan di jalan jalur Bandungan ini. Sobat semua harus taati rambu-rambu lalu lintas dan jangan melanggar garis batas di jalan raya, agar selamat dalam perjalanan. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Di sisi sebelah kanan depan ada tempat makan, pemancingan Pondok Alam Bang Hohar, yang terletak di Jalan Jimbaran, Bandungan, Kabupaten Semarang. Tempat ini menawarkan ruangan outdoor, dengan konsep alam. Jadi kalau sobat makan di sini, tempat makannya bernuansa, seperti saung. Untuk daftar menu yang ditawarkan kebanyakan adalah ikan, seperti gurami, nila, kalper ikan mas, lele, kakap, udang, cumi, dan kepiting. Tempat ini cocok buat rombongan, apalagi buat acara. Suasananya cukup menjual dan bikin nyaman. Untuk menunya juga beragam, pas banget dengan daerahnya yang sejuk adem ketimbang di Semarang kota bawah. Karena menunya ikan, dan memasaknya ada yang dibakar dan digoreng, butuh waktu lama menunggunya. Mungkin sambil menunggu, Anda bisa melihat sekitar atau berfoto selfie. Sayang banget jika dilewatkan, dengan suasananya yang menyenangkan. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. Sejarah singkat Desa Jimbaran Bandungan. Pada zaman dahulu, pada masa penjajahan Belanda, ada seorang tokoh yang bernama Mbah Jimbrak. Desa Jimbaran diambil dari nama tokoh tersebut yakni Mbah Jimbrak. Mbah Jimbrak mengadakan selamatan agar Desa Jimbaran tidak dilalui Belanda, dan juga mendirikan sebuah punden setaman di Desa Jimbaran. Seiring perjalanan waktu, penduduk Desa Jimbaran yang secara administratif berada di wilayah Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, kian bertambah. Dari semula beberapa rumah, berkembang menjadi permukiman. Faktor geografis dan kondisi alam di Desa Jimbaran, yang baik menyebabkan desa ini cukup berkembang pesat. Tanah di Desa Jimbaran, juga subur sehingga, banyak warga yang memanfaatkan untuk bercocok tanam. Selain itu tanah di Desa Jimbaran, digunakan untuk pemukiman, pertanian, perkebunan, pekarangan, dan makam. Potensi Desa Jimbaran. Potensi pertanian, yang dianggap oleh warga Desa Jimbaran adalah pertanian padi, sayur mayur, bunga potong, dan palawija, di antara komoditas yang telah dikembangkan warga selama kurun waktu lama, secara turun-temurun, ada beberapa komoditas yang benar-benar menjadi potensi desa dikarenakan, waktu pembudidayaan, warga Desa Jimbaran merupakan pelopor, yang paling awal menanamnya. Adapun komoditas tersebut adalah kelengkeng dan alpukat. Potensi industri rumah tangga antara lain tahu Jakarta, wajik Suharno, dan aneka keripik. Desa Jimbaran merupakan hasil home industri berupa tahu tempe dan keripik atau makanan ringan. Sektor pariwisata Desa Jimbaran merupakan desa pendukung yang membentuk kawasan wisata Bandungan. Terutama wisata pemancingan yang dikunjungi oleh para wisatawan di kawasan Jawa Tengah. Adapun kunjungan yang pernah ada yaitu, wisata agromina, atau pemancingan. Desa Jimbaran, merupakan sebuah desa di wilayah administrasi Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan dengan Desa Pakopen di sebelah utara, Desa Duren atau Melilir di sebelah selatan, Desa Sidomukti di sebelah barat, dan Desa Poncosuro di sebelah timur.
Secara geografis, Desa Jimbaran masuk dalam kategori lereng atau dataran tinggi, yang berada di sebelah timur dari Gunung Ungaran. Desa ini memiliki suhu rata-rata 25 derajat Celcius. Oke sobat, siap-siap, kita akan berbelok ke kiri menuju arah Umbul Sidomukti, tepatnya dari jalur Bandungan pertigaan sebelum Pasar Jimbaran. Desa Jimbaran memiliki 5 dusun, yaitu Dusun Blater Lor, Dusun Blater Kidul, Dusun Manggung, Dusun Jimbaran, dan Dusun Krasak yang memiliki potensi kawasan masing-masing. Desa Jimbaran memiliki potensi kawasan pemancingan yang dapat dikembangkan. Pasalnya, kawasan ini memungkinkan masyarakat luar atau dalam Desa Jimbaran untuk memancing ikan sekaligus mengkonsumsi ikan hasil tangkapannya. Total usaha bidang pemancingan ini sebanyak 17 unit usaha, yang kebanyakan berada di Dusun Blaterlor. Kawasan ini mampu menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat apabila terdapat peningkatan jumlah pengunjung setiap hari dan peningkatan jumlah penjualan produk pemancingan. Di samping itu juga terdapat pasar yang terbilang besar, yaitu Pasar Jimbaran yang menjadi ladang mata pencaharian banyak orang di Desa Jimbaran. Oke sobat, sekarang kita sudah memasuki jalur ke arah Umbul Sidomukti. Umbul Sidomukti merupakan salah satu kawasan wisata pegunungan yang sudah sangat terkenal di Semarang, Jawa Tengah, terletak di lereng Gunung Ungaran dengan ketinggian 1.200 di atas permukaan laut, tepatnya berada di Desa Sidomukti, Bandungan, Kabupaten Semarang. Sehingga kawasan wisata ini memiliki pemandangan yang luar biasa, terutama dari kolam renang alaminya. Masuk jalur menuju Umbul Sidomukti, sobat akan melintasi jalan pedesaan yang sudah diaspal dengan suasana pemandangan pedesaan yang masih asri, sejuk dan alami dengan banyak pepohonan, pekarangan, perkebunan, hijau royo-royo, sedap, sejuk, enak dipandang, mantap. Area wisata Umbul Sidomukti sangat luas dan terdapat banyak tempat di dalamnya. Yang paling menarik dari Umbul Sidomukti sebenarnya adalah kolam renangnya, dan saat ini telah ada 4 buah kolam renang, yang disusun bertingkat dan berbeda kedalamannya. Airnya dingin, jernih dan menyegarkan, sehat untuk segala umur. Selain itu, di area ini juga sudah dibangun penginapan pondok wisata dan juga pondok panorama, restoran pondok lesehan, kafe pondok kopi, camping ground dan fasilitas outbound yang berupa wahana permainan menantang keberanian atau wisata adrenalin, di antaranya Flying Fox, Marine Bridge, Higes Triangle, Magic Box, Baduy Bridge, Stick Bridge, rappelling menuruni lembah sisi kolam, ATV, bersepeda, berkuda, jalur trekking dan goa Tirta Mulia. Selain itu, buat kamu yang hobi para layang, ada juga tempatnya loh di sini, siap menguji adrenalin Anda, sobat semua. Di Umbul Sidomukti, juga menyediakan tempat untuk meeting, dan pernikahan. Informasi lebih lanjut untuk ini, bisa langsung kontak ke Umbul Sidomukti. Alamat dan kontak telepon Umbul Sidomukti Bandungan Kabupaten Semarang bisa dilihat pada kolom deskripsi. Sejarah Umbul Sidomukti bukan hanya untuk fasilitas wisata saja, tapi umbul ini juga bermanfaat untuk kehidupan masyarakat sekitar seperti untuk minum, memasak dan irigasi. Dikarenakan air yang ada di kolam Umbul Sidomukti ini merupakan mata air asli yang mengalir dari tanah, maka tidak heran jika berenang di kolam Umbul Sidomukti akan menjadikan Anda terasa lebih segar. Air di tempat wisata ini sangat menyegarkan dan membuat Anda sangat rileks. Berenang di tempat wisata ini membantu Anda melepaskan penat dan lelah. Sejarah atau asal mula nama wisata Umbul Sidomukti adalah berawal dari kata umbul. Kata umbul dalam bahasa Jawa, jika diartikan ke bahasa Indonesia artinya adalah mata air. Mata air atau umbul inilah yang digunakan untuk mengisi air di kolam renang Sidomukti.
Hati-hati sobat, Anda memasuki jalan yang sempit dan ada tebing, beraspal namun tidak mulus, berlubang dan cukup sulit bila berpapasan dengan kendaraan lain, ada tikungan tajam, tetap waspada, perhatikan rambu jalur jalan yang harus dilewati. Dan penting sekali untuk disiapkan uang kecil, untuk persediaan. Dalam video ini terlihat, beberapa anak muda yang mengatur jalan kendaraan, terutama mobil dapat bergantian, untuk bisa melewati jalur ini, mereka dengan membawa tempat atau keranjang kecil sambil menyodorkannya ke kaca depan mobil para pengendara yang lewat. Semoga kedepannya jalur wisata Sidomukti akan lebih nyaman dan aman, bagi para pengunjung menuju wisata Umbul Sidomukti lancar tanpa kendala. Jalur ekstrim menuju ke kawasan wisata Umbul Sidomukti. Jalur ini, bagi pengemudi pemula sangat tidak disarankan, karena harus ekstra hati-hati, serta cukup punya pengalaman di jalan seperti ini. Karena dengan kondisi jalan, hanya cukup dikewati 2 mobil, dengan tanjakan dan kelokan yang cukup curam. Bahkan ada beberapa ruas jalan, yang mencapai kemiringan 45-50 derajat. Kondisi ini diperparah, dengan keadaan aspal yang rusak. Untuk mobil dan motor pun keadaannya harus dalam kondisi prima. Pesona utama destinasi wisata Umbul Sidomukti, terletak pada kolam renang dari mata air alami yang airnya dingin dan segar. Berwisata di sini, dapat melakukan beragam aktivitas diantaranya, berenang, dan outbound, sambil menikmati pemandangan alam. Selain itu kawasan wisata ini, juga menyediakan penginapan, camping ground, dan fasilitas gathering di dalam areanya. Harga tiket masuk Umbul Sidomukti. Para wisatawan yang datang ke Umbul Sidomukti, tidak perlu khawatir dengan biaya tiket. Karena harga tiket masuk objek wisata ini, cukup murah. Hanya dengan beberapa ribu, pengunjung sudah bisa menikmati keindahan kawasan wisata kaki Gunung Ungaran. Harga tiket masuk, jenis tiket. Harga tiket masuk Umbul Sidomukti Rp5.000. Tiket berenang Rp20.000. Syarat dan ketentuan masuk ke kawasan wisata Umbul Sidomukti. Menunjukkan kartu atau sertifikat vaksin.
Anak usia di bawah 12 tahun, dapat masuk ke kawasan wisata dengan syarat, orang tua sudah mendapat vaksin. Jam buka Umbul Sidomukti. Jam operasional wisata pukul 9 sampai pukul 17. Oke sobat semua, semoga bermanfaat, sampai berjumpa lagi di video berikutnya, Susilo Platha YouTube channel. Jangan lupa klik subscribe.